Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam pada Nabi dan Rasulnya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, asanallahu wa iyyakum jami'an. Sebelum kita mulai, bisa maju dulu. Membiasakan diri untuk duduk dekat. Nah, kemudian memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang datang terlambat. Kita lanjutkan. Jadi hal ini hendaknya menjadi kebiasaan kita. Ya, apalagi kalau saat sholat Jumat. Di antara adabnya makmum adalah ayadnu. Hendaklah makmum itu untuk mendekat, ya, terhadap khatib, ya, yang berkhutbah. Nah, sama dengan majlisul ilmi. Di antara adab di dalam majlisul ilmi adalah mendekat, ya. Dan di dalam mendekat itu saling berlapang. Ya, dan ini agar jadi kebiasaan. Jadi nggak usah jauh-jauhan, maju aja Pak. Maju lagi Pak, maju. Mas-mas yang di sana maju aja. Ya, baik. Kita akan lanjutkan masih dalam kitab Tauhid. Alhamdulillah, saya lihat ini sudah banyak yang punya buku baru. Ya, dulu kalau kita masuk sekolah, kalau udah mau dapat buku baru semangatnya luar biasa gitu ya. Nah, itu dulu. Sekarang insyaallah lebih semangat lagi. Karena sumber dari materi yang akan kita bahas itu ada di hadapan kita. Hendaknya kitab ini enggak usah selalu baru ya. Dan jangan terlalu bersih. Ya. Itu menandakan bahwa kitab itu tidak disentuh-sentuh. Nah, dan jangan pula biar nampak disentuh dikasih lumpur luarnya. Nah, biar nampak sering dibaca padahal kena lumpur atau kena debu. Jadi harapannya ya kitab ini dibaca, ya, ditelaah, ya, sehingga bila ada permasalahan yang mungkin kurang dipahami atau bahkan sama sekali tidak paham, bisa kita bahas di majelis ini. Baik, kita lanjut sekarang ya, setelah dua materi kita bahas. Yang pertama yaitu tentang makna akidah dan pentingnya akidah. Dua materi ini sudah kita sampaikan. Kemudian materi bab selanjutnya adalah tentang sumber, ya, sumber akidah dan bagaimana manhajus salaf di dalam mentalaqi akidah. Ini sudah kita bahaskan. Kenapa? Karena sumber akidah ini tauqifiyah. Artinya berhenti ya pada apa yang telah ditetapkan oleh dalil, pada apa yang ditetapkan oleh syariat. Maka perkara akidah bukanlah perkara ijtihad. Ya, bukan pula ya perkara pendapat Fulan bin Fulan.
Tapi sumber akidah ia terbatas, yaitu dari apa yang datang di dalam kitabullah dan apa yang datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin ada pertanyaan, kenapa hanya dari dua sumber ini? Jawabannya, siapa yang tahu tentang Allah bila Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang dirinya? Ya. Nah, jadi siapa yang tahu tentang Allah bila Allah tidak mengabarkan tentang dirinya kepada kita? Apakah kita akan berhayal-hayal, kemudian menebak-nebak? Maka bila itu terjadi, jelaslah ya bahwa dzan, bahwa prasangka, bahwa tebak-tebak itu ya tidak akan menghasilkan ilmu. Ya, tidak akan menghasilkan ilmu. Nah, dan ini dilarang dalam agama kita. Nah, maka oleh karena itu siapa yang lebih tahu tentang Allah melebihi dirinya? Jawabannya pasti tidak ada. Yang tahu tentang Allah adalah Allah yang Maha tahu tentang dirinya. Maka Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang dirinya. Ya, lihat dalam hadis yang sahih, ketika orang-orang Quraisy, kufar Quraisy yang datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam, kemudian mereka meminta kepada Rasul alaihissalatu wassalam untuk mengabarkan tentang Allah. Ya, mereka berkata, ya Muhammad, ya sif lana rabbak, wahai Muhammad, sifatkan bagaimana Rabbmu itu. Ya, maka Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Ikhlas. Nah, Allah terangkan dirinya di dalam surah Al-Ikhlas. Qul, siapa yang dimaksud dengan fi'il amr qul ini? Tidak lain adalah Rasulullah. Qul, ya Muhammad, sampaikan. Katakan kepada mereka, Allah, ya, qul huwallahu ahad. Katakan kepada mereka, yang kalian tanyakan tentang Allah itu adalah Allahu ahad. Nah, seterusnya sampai akhir ayat, sampai akhir surah, itu semua adalah sifatu ar-Rahman. Ya, sifat-sifat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kabarkan. Ya, Allah kabarkan di awal surah Al-Fatihah tentang dirinya. Allah kabarkan di dalam surah An-Nas tentang dirinya. Maka isi Al-Quran itu adalah pengkabaran tentang Allah Ta'ala. Bila Allah tidak mengabarkan di dalam kitabnya tentang dirinya, kita nggak tahu bagaimana Allah. Tidak tahu tentang asma'nya, tidak tahu tentang sifatnya, tidak tahu tentang af'alnya, tidak tahu bagaimana berubudiyah kepadanya. Nah, semua ada di dalam kitabullah. Maka kenapa alasan kita mengambil dari kitabullah? Ya, karena Allah Ta'ala sendiri yang mengabarkan tentang dirinya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang Allah melebihi Allah Ta'ala sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, mengambil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya juga kenapa? Jawabannya ya adalah seperti pertanyaan kembali tentang Allah tadi. Siapakah ya di antara kita, di antara manusia, di antara makhluk yang paling mengenal Allah Ta'ala dan yang mengabarkannya kepada manusia?
melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya pasti tidak. Tidak ada. Yang paling mengenal Allah, yang paling berilmu tentang Allah tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ya, setelah Allah Ta'ala. Kan kita sudah sebut yang pertama, ini kita menyebut yang kedua. Maka oleh karena itu, ya, tidaklah kita berucap, tidaklah kita berkata, ya, tentang Allah Ta'ala, melainkan apa yang Allah Ta'ala sampaikan tentang dirinya, dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam tentang Allah Ta'ala. Maka fama asbatahu Allahu ala nafsi wa ma asbata rasuluhu sallallahu alaihi wasallam an haqqillahi ta'ala fa nusbituhu. Apa aja yang ditetapkan Allah Ta'ala tentang dirinya di dalam kitabnya, dan apa saja yang ditetapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam tentang hak Allah Ta'ala, maka kewajiban kita adalah menetapkannya. Fama anfa, tapi apa yang dinafikan, maka kita pun menafikannya. Jadi bila Allah telah menetapkan, bila Rasulnya telah menetapkan, kewajiban kita adalah menerimanya, ridha terhadapnya, mengimaninya, meyakininya, dan beramal dengannya tanpa ragu. Ya, dan kalau sudah disampaikan, kita tidak bertanya-tanya lagi bagaimana. Ya, dari Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian pula manhajus salafus saleh, cara beragamanya generasi terbaik dari umat ini, di mana mereka mengambil akidah dari dua sumber ini, dari Alkitab was Sunnah. Maka tidak kita mendapati khilaf, perselisihan dalam perkara akidah di kalangan para ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Karena sumbernya adalah sumber yang, ya, mutlak kebenarannya. Nah, baik. Kita lanjut sekarang bab yang selanjutnya. Karena bab ini tidak harus kita perpanjang. Kita sudah tahu tadi sumbernya. Kenapa terjadi penyimpangan padahal sumbernya sudah jelas? Sumber akidah sudah jelas, Al-Qur'an wa Sunnah. Tapi kenapa kemudian terjadi penyimpangan yang begitu banyak? Ya, penyimpangan ini juga terjadi pada umat-umat sebelum umat Islam. Dan ternyata di umat ini juga terjadi. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu sebabnya. Kenapa terjadi? Dalam hal ini penulis, ya, hafizahullah taala, al-alamah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menyebutkan ada 7 sebab. Sebab menyimpangnya, ya, manusia dari akidah yang benar itu, dari sumber-sumber aslinya itu, karena 7 sebab. Kenapa mereka menyimpang? Ya, yang pertama. Sebab yang pertama. Sebab yang pertama adalah al-jahlu bil aqidatis sahihati. Sebab yang pertama itu adalah jahil. Jahil terhadap perkara akidah yang sahihah. Jahil ini artinya apa? Hah? Ayo, yang kuat. Jahil apa artinya? Nah, dah tahu artinya kan? Nah, jahil. Ya, bahasa kita sudah tahu. Ya, kata al-jahlu itu lawan dari kata al-ilmu. Kalau orang enggak berilmu dikatakan
jahil. Kalau orang berilmu dikatakan alim. Maka kalau orang ingin menghapus dari dirinya al-jahlu, maka dia harus belajar ilmu. Maka oleh karena itu al-ilmu naqdul jahli. Ilmu itu akan mengikis kejahilan. Jadi bila kita menginginkan kita berilmu, mengikis kejahilan yang ada dalam diri kita, ya belajar. Ya, beda sama ingin kaya. Ya. Bisa enggak orang jadi kaya tanpa bekerja? Bisa. Yang penting ada yang menjadikan Anda jadi kaya. Bisa jadi orang tua Anda, ya, di mana ia memberi Anda harta yang banyak, nggak kerja Anda kaya raya. Atau dia tinggalkan warisan kepada Anda, karena dia kaya raya, anak Anda ya juga menjadi kaya raya. Bisa nggak Anda menjadi raja tanpa usaha? Bisa. Anda bisa banyak baca sejarah, anak umur 2 tahun diangkat jadi raja karena bapaknya wafat, 5 tahun jadi raja, 6 tahun jadi raja, apalagi lebih daripada itu. Kenapa? Karena memang dia raja, walaupun nanti pelaksananya bukan dia. Bisa saja. Nah, semua bisa. Tapi ilmu, bisa ndak orang alim jadi alim tanpa belajar? Dari jahil kemudian berubah spontanitas jadi alim. Tidak bisa. Makanya nggak ada cara bagi kita kecuali belajar. Ya, belajar. Nah, itu dia aja. Sekali lagi belajar. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Nah, jadi silakan ilmu kita ini diukur sama belajar kita itu sendiri. Seberat, sekuat, ya, sekesungguhan kamu belajar, ya ilmumu segitu. Nah, silakan dibaca tentang para ulama-ulama kita. Nah, ketika mereka kita kenal, yang kita pun tidak pernah bertemu dengannya, apa karena mereka malas-malasan, menung-menung, bobok-bobok, kemudian jadi orang alim? Enggak. Kita semua akan membaca bahwa mereka itu adalah orang yang belajarnya ya sungguh-sungguh, ya, di luar dari kebiasaan manusia. Manusia belajar 2 jam, mereka belajar 10 jam, 11 jam, 12 jam, bahkan sampai 13-14 jam per harinya. Jadi wajar kalau mereka memiliki kelebihan dari kita berkali-kali lipat. Ya, sungguh bagi kita untuk mencari orang seperti Imam Ahmad pada abad ini kita nggak mendapatkan siapa. Atau orang seperti Al-Imam Syafi'i. Ibu mana yang melahirkan anak seperti dia lagi? Nah, itu untuk contoh. Jadi kejahilan adalah asbab utama kenapa menyimpang dari perkara akidah. Coba kalau namanya sudah jahil, kemudian dia bicara tentang akidah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah keanehan. Ya, keanehan lah. Bagaimana tidak? Namanya dia tidak tahu. Nah, baik. Kenapa ya terjadi kejahilan tersebut? Ya, jadi ada yang menyebabkan seseorang itu menjadi jahil, atau ada yang menyebabkan satu kaum itu sampai menjadi jahil. Bahkan abad itu dikatakan sebagai abad jahil. Lihat keumuman jahiliyah, ya, di mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus.
Dikatakan ketika itu adalah zamannya jahiliyah. Walaupun ada beberapa individu ya yang mungkin benar, di mana mereka menjalankan syariat nabi-nabi sebelumnya. Ya, kita membaca seperti kisah Waraqah bin Naufal, atau kita bisa membaca misalnya seperti Salman Al-Farisi ya radhiyallahu anhu, tentang kisah kehidupannya yang berlabuh dari satu alim ya kepada alim berikutnya. Ya, demikian seperti kisah ya Abdullah bin Salam. Ya, perjalanan hidup mereka untuk mencari Islam. Nah, begitu. Tapi kan tidak umum, hanya dalam hitungan beberapa orang. Maka dikatakan keumumannya ketika itu adalah masanya jahiliyah. Orangnya juga dikatakan jahiliyah, dan jahiliyahnya ini wakaf, berhenti bimab'asati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhenti ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan masa jahiliyah itu berhenti, karena ilmu ya, nur ya, yang mengikis jahiliyah itu bersinar memancar, dan orang-orang berbondong-bondong ingin meraihnya. Nah, kenapa terjadi kebodohan? Satu, al-i'rad an ta'allumiha. Yang pertama adalah enggan mempelajarinya. Jadi kalau sudah enggan mempelajarinya, ya jelas jadinya jahil. Namanya nggak mau belajar. Ya, pepatah kita yang masyhur, rajin pangkal pandai, malas pangkal ada. Itu pepatah kita diajari dari ibtidai dulu kan. Nah, ini nggak mau belajar. Ya kalau nggak mau belajar, ya ujung ceritanya jahil, selesai masalahnya. Kita mau bicara panjang ke sana kemari pun begitulah. Ya. Dan ingat, kejahilan yang kita bahas di sini adalah kejahilan dalam perkara akidah, bukan kejahilan dalam perkara-perkara duniawi, capaian-capaian sukses-sukses duniawi, bukan. Ya, ingat, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, apakah bangsa Arab itu tidak mengerti ilmu perdagangan sehingga mereka miskin total? Tidak, mereka kaya-kaya sebagian. Mereka kuat-kuat. Ya, mereka juga mampu membangun. Ya, lihat bangunan-bangunan yang begitu megah-megah yang bisa kita lihat saat ini dengan mudah. Ya, di internet, bangunan-bangunan jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Bahkan ajaibud dunia yang sekarang ya dipamerkan oleh apa ya? UNESCO atau apa ya? Itu sebagiannya dibangun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus. Nah, kalau kita mau katakan demikian, berarti mereka bukan bodoh, bukan jahil dalam perkara ilmu arsitek. Pertanian, jauh-jauh dulu mereka sudah mampu meraih sebagaimana yang Allah kabarkan tentang kaum Saba. Pahat memahat, lihat di Petro Yordania yang luar biasa indahnya, di mana gunung-gunung dipahat yang Allah ceritakan dalam surah Al-Fajr. Ya, dan banyak yang Allah kabarkan. Jadi mereka bukan jahil dalam perkara itu, bukan bodoh perkara itu. Jahil mereka di sini apa? Jahil an Rabbi. Mereka jahil tentang Rabb mereka. Mereka tidak mengenalnya. Ya, mereka tidak mengerti namanya, tidak mengerti asma dan sifatnya, tidak mengerti af'alnya. Ya, tidak tahu bagaimana berubudiyah kepadanya. Ini sebab pertama.
enggan belajar. Jadi kalau gitu bagaimana mengentaskan enggan belajar ini? Ya belajar. Ya, caranya macam-macam, kalau perlu dipaksa belajar. Bagaimana seorang ayah, seorang ibu begitu bersemangat, baru 4 tahun lebih anaknya sudah dimasukkan PAUD. Untuk apa tujuannya? Biar pinter, biar dia mau belajar. Kenapa harus mengambil jurusan Fulan? Kenapa harus meraih gelar Fulan? Ya biar pintar dalam ilmu Fulan, mudah cari pekerjaan yang kalau bisa gajinya yang mapan. Ya tahunya tahu tentang dunia itu saja. Nah, kenapa dia tidak mencari untuk akhiratnya? Padahal perintah pertama Allah adalah akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu mina ya akhirah. Yang pertama diperintah apa? Cari akhirat. Yang pertama cari akhirat. Baru walatan sanasibaka minad dunia. Baru kalau akhirat sudah kau kejar, nah jangan lupa masih ada bagianmu di dunia. Nah, ini image yang mesti kita merubahnya pelan-pelan. Ya. Jadi jangan kita mendidik anak, menyekolahkan anak tujuannya biar anak nanti besar pinter, ya, kemudian mudah cari kerjaan yang mudah, ya, gajinya besar. Nanti hidupnya enak. Nah, ini aja yang dipikirkan kalau gitu. Gak berpikir dia tentang anak nanti berbakti tidak kepada dia. Anak nanti menjadi seorang hamba yang beribadah tidak kepada Allah Ta'ala. Pikirkan yang panjang. Baik, sebab yang kedua. Ya, sebab yang kedua kejahil itu apa? Qillatul ihtimam. Sedikitnya perhatian terhadap perkara akidah ini. Nggak open. Berapa banyak dari kita ini yang tidak memiliki rasa, ya, open. Apa itu open? Ya, perhatian. Ora open. Nah, wes ora open apa jadinya coba? Enggak ada perhatiannya, enggak ada usahanya agar ia itu berilmu tentang akidah. Bahkan sebagian mereka itu takut jadi orang berilmu tentang akidah. Ya, biasa kadang kita mendengar di tengah masyarakat adanya, ya, apakah ini sifatnya gurauan atau sungguh-sungguh nih? Ojo belajar, kok ndak ngerti, nak wis ngerti susah. Jadi kita bilang jangan belajar, jangan. Ya kenapa? Nanti kalau kamu sudah tahu kamu akan susah. Kindaule. Nah nggak ngerti kabehane oleh. Kan gitu kan? Kalau sudah tahu dia ini boleh, ini nggak boleh kan? Maka dia harus pilih nih yang nggak boleh, mesti dia tinggalkan, yang boleh baru dia boleh kerjakan. Kan begitu. Kalau nggak belajar, semuanya boleh. Orang dia nggak tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, maka semuanya boleh. Kan enak orang belajar. Benar kaidah ini? Nggak benar. Kaidah ini benar-benar salah. Ya, nah, semoga kita bisa meluruskannya ini. Yang ketiga apa? Orang berilmu tidak mau mengajarkannya. Jadi orang yang sudah tidak berilmu, tidak mau belajar, tidak mau berusaha. Nah ada sebab lainnya, berilmu tapi tidak mau mengajarkan ilmu. Ya Syekh,
ya, Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Ushulud Dakwah, ya, apa katanya? Wa khairun nas man alima wa amila bihi wa da'an nasa ilal ilmi wal amali bihi. Orang yang paling baik, ya, orang yang paling baik itu adalah orang yang berilmu, kemudian dia beramal dengan ilmunya, kemudian dia seru orang lain untuk juga berilmu dan beramal dengan ilmu. Maka ada kalimat berikutnya, wala yaktafil muslim ayyakuna aliman wa amilan. Tidak cukup. Tidak cukup seseorang itu menjadi muslim dan dia berilmu, beramal dengan ilmu. Selesai. Tanpa mengajak orang lain supaya berilmu dan supaya juga beramal dengan ilmu. Ini kewajiban dakwah. Jadi kalau orang-orang berilmu menahan ilmu, ilmu ini habis. Sehingga ketika orang-orang tidak tahu, muncul generasi berikutnya yang berusaha untuk menyebarkan ilmu, maka dia akan diteriaki. Dia akan diteriaki. Kok kamu aneh? Enggak pernah kami tahu ajaran seperti yang kamu bawa ini. Dari dulu sudah seperti ini, kok tiba-tiba kamu yang baru bau ingus, bau kencur, makan garam sedikit, mau rombak-rombak. Nah, kan begitu selalu yang dihidangkan kepada para da'i-da'i sunnah ini. Gimana enggak mudah-mudah? Ya. Nah, bau kencur istilahnya. Ya, baru sedikit makan garam. Ya, kemudian mau rombak-rombak. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Ini dirasakan oleh Rasulullah SAW jauh sebelum kita, lebih berat dari kita dan tidak ada apa-apanya dengan kita bila dibandingkan dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, ulama-ulama yang mengikuti mereka. Nah, jadi nad'ullah as-sabat. Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah mengokohkan kita. Jadi kalau sudah seperti ini, tiga sebab ini muncul, enggak mau belajar, enggak punya usaha, enggak perhatian, orang alim tak mengajar, apa yang terjadi? Yang terjadi akan lahir, akan tumbuh generasi yang jahil, yang tidak mengenal apa itu jahiliyah. Ilmu pun diangkat Allah. Kalau sudah seperti ini, generasi jahiliyah yang ada. Kalau sudah generasi jahiliyah yang ada, yang tidak mengenal apa-apa tentang agama, maka yang terjadi kerusakan. Maka Asy-Syaikh mengutip perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innama tanqudu 'ural Islam, urwatan, idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyah." Sungguh akan terburailah, ya, ikatan-ikatan buhul-buhul Islam itu. Ya, bila apa? Bila tumbuh di dalam Islam generasi yang tidak mengenal jahiliyah. Tidak mengenal dia jahiliyah. Kenapa? Tak ada ilmunya. Orang bisa mengenali jahiliyah itu karena adanya ilmu. Ini perkara jahiliyah. Ya. Nah, segala bentuk kesyirikan itu jahiliyah. Segala bentuk kemunafikan itu jahiliyah. Segala bentuk, ya, penyimpangan dari sunnah itu jahiliyah. Ya, bahkan Nabi SAW itu menyebutkan beratnya umat ini meninggalkan perkara jahiliyah. Sehingga Nabi mengatakan arba'un, ya, fi ummati min amril jahiliyah.
Ada 4 perkara kata Rasulullah SAW, ya, yang mana sulit sekali bagi umat ini untuk meninggalkannya. Ada yang ingat? Ini dulu pas bab jahiliyah sering kita sebut-sebut ini. Arba'un. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Sudah ada 2 kali 3 kali cukuplah. Satu aja saya kasih tahu. Al-fakhru fil ansab. Bangga dengan nasab. Masih ada nggak sampai sekarang? Wadah. Ini perkara jahiliyah ini. Siapa lo? Anak siapa lo? Nggak tahu siapa gua ya? Sudah biasa sekali yang seperti ini. Siapa kamu? Anak siapa kamu? Keturunan siapa kamu? Kamu gak kenal saya? Betapa banyak orang yang begitu bangga dengan nasab. Yang kedua kebalikannya, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Dua-dua ini perkara jahiliyah. Kenapa lah aku dilahirkan dari bapakku yang kayak gini? Coba kalau bapakku itu Pak Pulan. Seandainya lah kita hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anda akan berdiri di samping siapa? Apakah Anda akan berdiri di samping dan di barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, atau Anda akan di bawah panjinya Abu Jahal dan Abu Lahab? Belum tentu Anda berada di mana. Anda sekarang di sini kok. Udahlah. Sekarang kita di sini nih. Sekarang kita mau di barisan yang mana? Kita sudah ditakdirkan hidup di zaman ini, di generasi ini, di waktu ini, bahwa kita akan berada di barisan yang mana. Siapa yang akan kita ambil sebagai khalil? Siapa yang akan kita ambil sebagai qudwah hasanah? Kalau orang duduk dengan orang alim, minimal percikan ilmu itu dia dapat, nasihat-nasihat itu dia dapat, dia dengar, tahlah terserah, mau masuk kanan keluar kiri, mau masuk sini mimisan, terserah dia. Tapi minimalnya sampai kepada dia. Ya, kenapa? Dia duduk dengan orang alim, maka orang alim tadi sedikit banyak sengaja atau tidak akan memberinya nasihat, akan mendakwahinya. Nah, sekarang Anda siapa temannya? Siapa kawan duduknya? Ya, selalu diumpamakan dengan apa? Anda akan duduk dengan penjual minyak wangi, atau Anda akan duduk dengan penjual besi, dengan tukang besi. Kalau Anda duduk dengan minyak wangi, minimal Anda coba-coba, walaupun nggak beli, 5 botol dibuka, wangi, tutup lagi, wangi, tutup lagi, pigi, kan ada wangi Anda. Nggak jadi beli tapi sudah 5 kali udahan. Nah, sekarang Anda duduk dengan tukang besi, baju Anda bolong-bolong kena percikan, ya, besi, nggak ngapa-ngapain Anda sudah bolong-bolong, udah rugi baju Anda, udah jelek. Kan begitu, contohnya saja yang mudah. Ya, nah, baik. Jadi ini sebab pertama dan sebab terbesar. Tidak ada cara untuk mengangkat jahil ini kecuali dengan belajar, dan kita sedang belajar. Ya, kita sedang belajar. Karena kita tahu bahwa kita, ya, dalam diri kita ini masih banyak perkara jahiliyah. Nah, yang kedua, sudah azan? Baik. Kalau gitu azan saja dulu. Nanti kita lanjut, kita hentikan sejenak untuk azan.
Hah? Ya sebentar, hanya beberapa menit insyaallah. Sengaja mancing-mancing. Yang ketiga niyahah. Yang keempat al-istisqa bin nujum, minta hujan melalui bin.
Baik, kita lanjutkan. Nanti mungkin 10 menit ya. Setelah itu kita sholat insyaallah. Yang kedua adalah at-ta'assubu lima 'alaihi al-aba'u wal ajdad wat tamassuku bihi wa in kana batilan wa taraka ma khalafahu wa in kana haqqan. Yang kedua adalah ta'assub. Ya, ta'assub yang kita terjemahkan dengan fanatik. Lihat penjelasan Syekh nanti antara fanatik dengan taklid dengan hulu. Ini mirip-mirip ya. Tapi bila kita perhatikan benar-benar nanti ada beda. Ya, ada bedanya. Lihat, apa yang dimaksud dengan fanatik di sini? Fanatik di sini adalah fanatik terhadap pendapat atau keyakinan dari nenek moyang, dengan berpegang teguh dengannya, walaupun pendapat itu batil, walaupun keyakinan itu batil, dan ia menyelisihi. Ya, siapapun yang menyelisihi keyakinan nenek moyang tadi, walaupun itu perkara yang hak. Dan ini memang sudah terjadi dari dulu. Ya, dari zaman para anbiya alaihi salatu wassalam sampai hari ini. Di mana orang-orang seperti ini, kaum seperti ini ya, berdiri tegak membela apa yang diyakini oleh nenek moyang dengan dalih apa saja namanya. Bisa jadi namanya budaya, bisa jadi namanya adat istiadat, bisa jadi namanya tradisi. Apa saja namanya, dia pegang teguh-teguh. Kenapa? Karena ini warisan dari nenek moyang. Nah, ketika datang orang-orang yang menjelaskan perkara yang hak, ya, yang bisa jadi perkara hak ini menyelisihi perkara yang sudah diyakini, ya, maka dia akan siap meninggalkannya. Yang hak ini dia tinggalkan, ya, dia tentang demi menjaga warisan nenek moyang. Nah, itu yang kita lihat yang banyak, ya. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang memegang satu pendapat, katakan saja pendapat ulama fulan, ya, kemudian hadir kepadanya pendapat yang menyelisihi dengan dalil-dalil yang hak, dan itulah yang benar sebenarnya, dia tidak menggubrisnya, dia tetap mengambil pendapat yang lama. Ketahuilah ini ciri dari fanatik. Walaupun tahu dalilnya di hadapan dia tidak peduli. Ya, silakan dibaca muqaddimah dalam sifat salat Nabi, ya, yang disampaikan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Muqaddimahnya antum bisa baca. Nah, baik. Ya, sesuai dengan firman Allah taala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Bila disampaikan, dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, mereka malah berkata, bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu mungkin ketika itu tidak berakal, tidak berpikir dengan jernih, ya, dan juga tidak mendapatkan petunjuk. Ini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Nah, yang seperti ini banyak ya, dengan dalih adat, dalih tradisi. Nah, ini sebentar lagi nih, kita sekarang di pertengahan Zulhijjah. Pertengahan yang kedua kita akan mendapati Muharram.
Nah, di sini banyak macam-macam bagaimana menyambut kedatangan Muharram. Adakah syariatnya? Nah, itu pertanyaan. Baik, yang ketiga. Ini mirip ya, ta'assub ini mirip dengan yang ketiga ini juga, yaitu at-taqlidul a'ma, taklid buta. Ya, taklid buta. Apa itu taklid buta? Taklid buta itu adalah mengambil pendapat manusia dalam perkara akidah tanpa mengetahui dalilnya, tidak tahu kesahihan dalilnya. Nah, ini namanya taklid buta. Apa bedanya sama yang pertama dengan fanatik? Fanatik itu bisa jadi dia tahu persis dalil, ya, dari perkara yang menyelisihi dia. Tapi karena dia sudah condong benar hatinya kepada pendapat tersebut, dia pegang walaupun dia tahu ini menyelisih dan ini yang hak. Jadi sampai ada ungkapan kalau tidak semadhab, tak sesuai dengan madhab kita tinggalkan walaupun sahih. Ya, walaupun sahih. Nah, ini namanya taklid buta. Jadi orang taklid buta itu mengambil pendapat seseorang atau pendapat satu kaum, bisa jadi pendapat nenek moyang atau ulama-ulama terdahulu, dan dia tidak tahu dalilnya, pokoknya ada pendapat dia pegang. Ya, kalaupun ada dalil dia tidak tahu apakah dalil itu sahih atau tidak. Nah, yang seperti ini namanya taklid buta. Jadi perbedaannya sedikit. Sama-sama mengambil pendapat orang lain, kemudian dia pegang pendapat tersebut. Nah, yang ta'assub bisa jadi dia tahu dalilnya, tahu sahih dan tidaknya. Nah, sementara kalau taklid buta dia tidak tahu. Nah, itu perbedaannya. Nah, yang keempat, yang terakhir untuk malam hari ini, karena ini yang mirip ini. Yang keempat apa? Al-ghulu. Sikap melebihi batas, sikap melampaui batas dalam mengambil akidah, dalam mengambil pendapat manusia dalam perkara akidah, bahkan mengangkat martabat orang-orang yang telah berpendapat tersebut di atas manzilah yang sesungguhnya, di atas kedudukan yang harus dia punya. Dan ini selalu terjadi. Ya, bagaimana sikap ya seorang murid, katakan saja, atau seorang pengikut terhadap gurunya, syekhnya, ya, sehingga kadang-kadang menganggap syekhnya itu tidak pernah salah, atau menganggap syekhnya ini tahu segalanya. Ya, bahkan ada yang berani mengatakan bahwa imamnya atau syekhnya lebih afdal dari para anbiya. Ya, sampai ada yang mengatakan bahwa syekhnya itu tahu kapan dia mati, di mana dia mati, kenapa dia mati. Kalau tidak izin dia, maka kematian tidak akan datang. Ini ungkapan ghulu. Ya, ini ungkapan ghulu. Ya. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Ini asbab menyimpang. Kalau seseorang sudah bersikap ghulu, menyimpang, maka Allah memperingatkan, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Hai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama. Apa kata Nabi SAW? Iyyakum wal ghulu, fa inna ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din.
jauhi oleh kalian sikap hulu, sikap kultus, sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Karena umat binasa sebelum kalian karena sikap hulu. Jadi gulu dilarang. Lihat perbedaannya masing-masing dari yang 3 perkara tadi. Antara fanatisme, antara taklid dengan gulu. Ada yang baik enggak dari ini? Enggak ada yang baik, ya. Kalau baik dia enggak menjadi sebab menyimpang. Ini menjadi sebab menyimpang. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Kita tuntaskan dulu 3 lagi, karena 7 tadi kan. Baru nanti kita bicara bagaimana solusinya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Demikian, alhamdulillah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.